Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah Allah yang kami muliakan, wahai kaum muslimin. Judul ceramah kita adalah umur umat Islam startnya dari 1400 sampai 1500 Hijriah. Nasib ulama akhir zaman. Ulama-ulama difitnah, kemudian dijadikan tersangka. Mengumumkan bahwa khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia. Mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, khilafah Islamiyah tetap akan memimpin dunia di masa depan. Ibarat matahari mau terbit, bagaimanapun dia palak, dia marah, dia bingung, dia panik agar matahari tidak terbit. Yang namanya matahari tetap akan terbit. Walaupun dia mencoba membungkus matahari, coba saja. Mana bisa si kecebong membungkus matahari? Masalahnya, muncul upaya agar dibicarakan khilafah Islamiyah. Perlu atau tidak? Masalah khilafah Islamiyah pasti terwujud. Dalilnya jelas dalam Al-Quran. Dalilnya jelas dalam hadis. Suka tidak suka, matahari tetap akan terbit. Matahari terbit. Makin nampak mana yang kawan dan mana yang lawan. Sekarang makin kelihatan enggak? Makin kelihatan tidak? Mana yang kawan dan mana yang lawan? Dan mana yang mukmin yang sebenarnya dan mana yang munafik? Kelihatan tidak? Karena matahari sudah menuju ke tempat yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda, Islam naik selama 700 tahun. Kemudian Islam akan turun selama 700 tahun. Dan Islam akan bangkit kembali. Dan tidak ada yang mampu menghentikan kebangkitan Islam itu. Allahu Akbar. Tidak ada yang akan bisa menghentikan kebangkitan Islam. Anda mau ikut atau tidak, Islam itu akan tetap bangkit. Tapi, hendak ikut bersama-sama berjuang, ikut dalam bersama-sama para ulama, ikut dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar, apapun yang bisa masuk, Anda serius di sana. Anda akan menjadi orang yang dinobatkan oleh Nabi di fase sejarah keempat adalah orang yang mampu dan istiqomah berjuang, beramal, bertakwa di fase sejarah keempat. Nilai dan kualitas amalan mereka setara dengan 5 orang para sahabat. Allahu Akbar. Tapi berat di masa ini. Kata Rasulullah SAW, memegang Islam dengan kuat seperti menggenggam batu bara yang menyala. Memang berat di zaman ini. Orang di sana latihan suka hati, pakai senjata, pakai itu segala macam. Orang Islam pegang pisau dapur saja disebut teroris. Ciri-ciri keluarga teroris, anaknya dimasukkan pesantren. Keluarga itu keluarga hafiz Quran. Yang laki-laki suka ke masjid 5 waktu, bawa Al-Quran ke mana istrinya berhijab, syariat, apalagi kalau bercadar. Inilah start dan inilah finishnya. Sekarang,
Berapa lama jarak Rasulullah SAW diutus? Dengan serentak umat Islam di muka bumi ini habis berapa lama jaraknya? Ternyata ada pembahasan khusus oleh para ulama dan ahli hadis di sini. Pembahasan ini disebut dan diberi judul umur umat Islam. Berapa lama semenjak Nabi Muhammad diutus sampai serentak umat Islam Allah wafatkan, sejak start sampai finish, berapa lama waktunya? Ada dua kelompok hadis dalam masalah ini, dan dua kelompok ini hadisnya hadis dhaif. Hadis itu tingkat tertingginya adalah hadis mutawatir. Setelah hadis mutawatir, yaitu hadis ahad. Hadis ahad ini terbagi 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Ketiga level hadis ahad oleh ulama masih diakui sebagai kata-kata Rasulullah SAW. Hanya saja, semua hadis yang bercerita tentang umur umat Islam, ternyata hadisnya level-level ketiga, level hadis dhaif. Namun, ingat, ini masih perkataan Rasulullah SAW. Selain hadis yang 3 ini disebut hadis multah atau hadis palsu, wajib dibuang. Ada 8 adab berinteraksi dengan hadis dhaif. Pertama, hadis dhaif kalau disampaikan orang yang mendengar, wajib pula mendengar status hadis terhadap orang yang menyampaikan. Ini status hadisnya dhaif. Kedua, bermuamalah atau berinteraksi dengan hadis dhaif. Hadis dhaif tidak boleh dibina di atas akidah dan keyakinan. Ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil atau hujah dalam urusan usuluddin, urusan pokok dalam agama. Tidak boleh hadis dhaif. Hadis dhaif kalau bertentangan dengan hadis hasan, hadis dhaif tidak dianggap. Abaikan saja. Hadis dhaif dapat dipakai dan diamalkan dalam urusan tarkib dan tarhib. Motivasi amal, fadilah amal, hadisnya dhaif bisa dipakai dan diamalkan. Saudara, tahu jamaah tabligh? Mereka mempunyai buku pegangan namanya Fadilah Amal. Fadilah Amal sedekah, solat, dan segala macamnya. Ketahuilah, di buku Fadilah Amal itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Menurut para ulama, hadis dhaif sah, boleh dipakai dalam urusan Fadilah Amal. Keenam, hadis dhaif masih perkataan Rasulullah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 1-2. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan utamakan dan tinggikan perkataan Rasul di atas perkataan manusia mana saja di muka bumi ini. Syekh Anu berkata, Buya Anu berkata, Ustaz Anu berkata, ternyata ditelusuri hadisnya dhaif. Wajib mendengarkan perkataan walaupun hadisnya dhaif. Tolong muliakan perkataan Rasulullah tersebut. Jangan main kurang ajar. Mengapa saya sampaikan seperti ini? Di zaman sekarang ini ada satu kelompok yang merasa cuma dia yang berhak menjadi ahli surga. Yang ketujuh, hadis dhaif bila menceritakan sesuatu masa depan yang akan terjadi nanti, sementara ia jadikan itu sebagai pendengaran dan pelengkap ilmu pengetahuan, jangan dihina, jangan dibuang, tapi jika hadis itu jadi kenyataan, hadis ini oleh para ulama